Kata ayah saya pada Mbah Nur, saya masih ingat, Mbah, niki nyuwun pandonganipun supados lare kula dados lare ingkang soleh. Kata Mbah Nur, ya wis bocahe kon mangap, wis kon mangap. Saya masih kecil, kata ayah saya, Zulfa mangap. Nah, saya mangap Pak. Ternyata dibacain Fatihah didoni. Tuh Al-Fatihah, tuh. Kata bapak saya, telen. Tak telen ya. Padahal Mbah Nur seingat saya waktu itu rokoknya mbako kelintingan. Ketika Kiai Salahuddin meminta saya kemari, saya hanya berpikir hadir hormat. Tapi begitu saya lihat, loh kok ada foto saya di depan situ. Ini namanya pemerkosaan. Kok jadi pembicara, padahal ini saya diminta hadir hormat haul abah saya. Saya ingat dulu, Syekh Abdul Wahhab bin Ali As-Subki, penulis kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, menceritakan ayahnya Syekh Ali atau yang dikenal dengan Syekh Taqi As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, mengajak Syekh Wahab ini saat masih kecil ziarah dari Mesir ke Nawa. Nawa itu kampungnya, makomnya, makbarohnya, tempat ngajarnya Syekh Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Diajak ziarah. Kata Syekh Abdul Wahhab, saya masih kecil, diajak ziarah oleh ayah saya ke tempat madrasah pesantren namanya Darul Hadith. Itu tempat di mana Imam Nawawi mengajar sehari-harinya. Ya, sama seperti masjid ini, tempat sehari-harinya Allah yarham Kiai Haji Masruri Mughdi mengajar, kira-kira begitu. Lalu ayah saya, kata Syekh Abdul Wahhab atau Imam Abdul Wahhab yang dikenal dengan sebutan Tajuddin As-Subki, ayah saya sholat di tempat di mana Imam Nawawi ngaji dan sholat. Sesudah itu ayah saya membaca syair. Dan saya diperdengarkan syair itu, maka saya tulislah sekarang syairnya, kata Imam Abdul Wahhab ibn Ali As-Subki. Ayah saya mengatakan begini, wa fi daril hadithi latifu ma'nan ala busatin laha asbu wa awi ala anni amassu biharri wajhi makanan massahu qadamun nawawi wa fi daril hadithi latifu ma'nan, dan di sebuah tempat namanya Darul Hadith, madrasah Darul Hadith, latifu ma'nan, ada satu makna yang begitu mengesankan, pesan yang begitu mengesankan, hikmah yang begitu mengesankan. Ala busatin laha asbu wa awi, di sebuah karpet, di sebuah tempat di mana di situ Imam Nawawi mengajar. Ala anni amassu biharri wajhi, saya datang ke tempat ini, kata Imam Taqiyuddin As-Subki atau Ali As-Subki, saya berharap amassu biharri wajhi, wajah saya ini mencium tempat yang pernah diinjak oleh kakinya Imam Nawawi. Masya Allah. Inilah bagaimana Imam As-Subki mengajarkan kepada kita tentang tabarrukan. Tentang apa namanya? Tabarrukan. Berkah itu adalah salah satu hal yang diyakini, dipercaya oleh kita semua, orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, dan terutama kita yang ada dalam organisasi Nahdlatul
ulama. Kalau ada orang tidak percaya itu terserah. Kalau kita percaya, itu kenapa dahulu para masyayikh atau orang-orang itu membawa anak-anaknya ke tempat orang-orang alim, ke tempat para wali. Untuk apa? Dapat berkah. Sekelas Imam Subki yang alim saja mencium satu tempat yang pernah diinjak atau dipakai salat atau digunakan mengajar ngaji oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Subki tahu Imam Nawawi ini salah satu ulama yang sangat berkah. Beliau itu usianya kurang lebih 46 tahun. Tapi kitab karangannya Masya Allah, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Majmu' Syarah Muhadzab, Raudhatut Talibin, Minhajut Talibin, yang kemudian menjadi kitab-kitab babon madhab Syafi'i. Itu Imam Nawawi. Malah ada orang yang mencoba menghitung kira-kira sehari itu kira-kira berapa lembar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ternyata dalam hitungan itu kalau dihitung sehari berarti Imam Nawawi menulis antara 24 halaman untuk sampai umurnya 46 itu. Pertanyaannya, kapan mutolaahnya? Kapan belajarnya? Nah, itulah yang namanya berkah, Pak. Nah, alhamdulillah kita semua ini percaya berkah. Imam Nawawi niku katanya termasuk orang yang tingkat zuhudnya situ zuhud paling dekat dengan Allah. Karena Imam Nawawi itu la ya'kul muddata hayatihi illa ala udmin wahid. Sepanjang hidupnya tidak pernah makan kecuali lauknya satu. Jadi kalau disuguhi lauk ini kok ada ayam, ada endok bebek ya, ada tempe, ada sayur, ada sate, yang ngambilnya satu. Kalau kita ya kalau bisa semua kenapa tidak? Kan begitu. Nah ternyata ketika ditanya kenapa begitu, kata para muridnya, karena katanya orang kalau sudah bisa zuhud dari berlebihan dari yang halal itu insya Allah selamat dari yang syubhat. Orang kalau selamat dari yang syubhat, insya Allah selamat dari yang haram. Orang kalau sudah terbiasa berlebihan pada yang halal, biasanya berani sama yang syubhat. Orang kalau sudah berani sama yang syubhat, biasanya berani sama yang haram. Itu Imam Nawawi. Masya Allah. Makanya Imam Subki mencium tempat ngajinya Imam Nawawi. Lah kita semua hadir di sini. Saya kalau boleh tahu di mana Abah Masruri tempat ngajinya, tak cium sholat di situ, supaya saya dapat berkahnya. Karena saya termasuk orang yang percaya berkah. Zaman kecil saya diajak ayah saya sowan-sowan ulama itu. Salah satunya Mbah Nur Moga Walangsanga. Ya, Walangsanga. Saya kecil umur 6 tahun mungkin. Mbah Tim niku, Mbah Nur santrinya buyut saya namanya Mbah Dimyati Kedawung Comal. Niku. Saya dibawa ayah saya ke sana. Kata ayah saya pada Mbah Nur, saya masih ingat, Mbah, niki nyuwun pandonganipun supados lare kula dados lare ingkang soleh. Kata Mbah Nur, ya wis bocahe kon mangap, wis kon mangap. Saya masih kecil, kata ayah saya, Zulfa mangap. Nah, saya mangap Pak. Ternyata dibacain Fatihah didoni. Al-Fatihah, tuh. Kata bapak saya, telen. Tak telen ya. Padahal Mbah Nur seingat saya waktu itu rokoknya mbako kelintingan. Masya Allah. Ajib ora kowe. Kelintingan. Ya Allah. Tingwe ngelinding dewe. Tapi alhamdulillah.
Delala ya, karena sering dapat ludahnya masyayikh itu ya, paling enggak saya ngaji hatam lah gitu, paling ngaji Quran hatam, ngaji mondok di tempat Mbah Sahal ya selesai, itu penting. Lah mungkin banyak orang tidak percaya berkah. Saudara-saudara kita orang-orang Wahabi itu kan kurang percaya berkah. Makanya kalau sama wali-wali, kalau ada lihat orang NU ziarah wali-wali sinis ya. Lalu kita percaya. Kenapa? Ya karena memang berkah itu nyata. Di dalam Sahih Bukhari itu belakangan begitu saya dewasa tahu bahwa ludah itu bawa berkah, terutama ludahnya orang soleh. Itu kenapa dulu kalau ada bekas minumnya para masyayikh itu sisa, bekas minumnya para habaib sisa, itu zaman dulu orang rebutan. Dan para kiai-kiai dulu, habaib dulu biasanya sengaja kalau makan itu tidak dihabiskan supaya santri rebutan, disisakan itu. Nah, dulu orang percaya berkah ini rebutan. Sekarang orang kota itu nggak begitu percaya, Pak. Sehingga kalau ada bekas minumnya kiai, ustadz atau habaib sisa, orang kota itu tidak ada yang mau minum. Beda dengan orang kampung, orang-orang NU. Ada yang mau minum namanya Udin, ditegur sama Mamat. Kata Mamat, "Din, ada apa lu? Kok kau minum bekas kiai? Berkah." Berkah apanya? Kiainya bengek begitu katanya. Masya Allah, kiainya bengek katanya. Kamu nggak kena corona katanya sudah syukur lah. Udin itu percaya, Pak. Lah saya tuh ngaji dulu sama kiai-kiai saya kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Ternyata ada riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah menceritakan satu riwayat di mana pada perang Khandaq itu, kata Jabir, "Lamma hufiral khandaq ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasat." Saat perang Khandaq katanya saya melihat perutnya Kanjeng Nabi itu ngelempit saking laparnya. Fangkafatu ilam ro'ati. Saya pulang menemui istri saya. Saya bilang pada istri saya, Bojo, kamu punya makanan apa? Oh ada ini, gandum ya kira-kira ukuran 2-3 liter atau 3 kilo. Walana buhaimah dajin, dan kita juga punya kambing kecil. Kambing kecil niku bahasa Arabe al cempe. Bahasa Arabe kambing kecil niku al cempe niku. Batibul. Ya sudah, kata suaminya Jabir, saya lihat tadi Kanjeng Nabi lapar. Kanjeng Nabi lapar, saya ingin mengundang Nabi ke tempat kita untuk makan. Kamu giling gandum untuk dibikin roti, cempe tak sembelih supaya nanti kita bikin semacam gulai. Cepat. Begitu matang, Jabir mau berangkat menemui Nabi yang sedang kerja bakti ini. Kata istrinya, "Mas, tolong jangan bikin saya malu di depan Nabi ya. La tafdahni bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya makanan ini sedikit, paling cukup untuk 50 orang paling. Makanya jangan ngundang banyak-banyak seperti putranya Kiai Masruri mengundang hall, jangan. Kalau ini putranya Kiai Masruri persiapannya pinten ewu Gus? 5.000. Memang udah siap ini. Kalau itu makanan hanya buat 50 paling banyak. Baik, kata suaminya. Jabir berangkat menemui Nabi. Sampai di tempat Nabi sedang kerja bakti saat perang Khandaq. Fasarartuhu, saya berbisik-bisik pada Nabi, kata Jabir. Ngapunten Kanjeng Nabi, saya ini punya makanan, ingin mengundang panjenengan agar datang ke rumah saya. Makanannya sedikit, mungkin cukup hanya buat 50 orang. Dijelaskan. Oh ya. Di luar dugaan, Nabi mengumumkan di halayak ramai yang hadir. Ya ahlal khandaq, ya ahlal khandaq,
Woi orang-orang yang kerja bakti membuat parit, inna Jabiran qad ja'ala lakum su'ran fahayyahala bikum. Hei orang yang kerja bakti, ini Jabir mengundang kita makan ke rumahnya, ayo kita rame-rame ke rumahnya. Jabir langsung kecut. Kalau pakai bahasa si rampok, modar aku. Modar. Nah, panganan untuk 50 orang kok diumumkan. Melihat Jabir gelisah, Nabi bilang, Jabir sampean balik di situ. Balik ya, makanannya jangan dikeluarkan sebelum saya sampai. Pulang sambil harap-harap cemas. Dak dikduk, dak dikduk. Tidak lama kata Jabir, datanglah Kanjeng Nabi bersama serombongan sahabat. Falamma sami'a jalabatar rijal, terdengarlah suara orang yang datang banyak. Kurang lebih nanti dalam syarah itu dijelaskan yang datang kurang lebih 1000 orang. Warung Padang durung ana, warteg durung ana coba. Mumet Jabir. Jabir keluar menemui Nabi, lalu Nabi bilang, mana makananmu? Sahabat nunggu di luar. Begitu masuk, niku kambingnya dibikin semacam gulai. Ya, roti gandumnya dibikin roti. Rupanya Kanjeng Nabi berdoa dan mendoakan makanannya supaya berkah dengan diludahi. Didoni Pak. Fabasaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka fihi. Berkah, berkah, berkah. Kata Jabir rawi hadis ini, orang 1000 kurang lebih masuk. Satu ngambil roti, rotinya di atasnya dikasih gulai, semacam itu. Satu, wallahi. Nah, pakai kosam kalau nggak salah itu hadisnya. Demi Allah itu orang kurang lebih 1000 datang makan. Tapi wa inna burmatana lataghittu kama hiya. Wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa. Tapi tempat di mana gulai burmah namanya, tungku saya itu masih bergolak nih, tidak habis-habis. Wa inna ajinana, dan adonan roti saya la yukhbazu kama huwa, tidak habis-habis. Fenomena apa ini saudara-saudara para hadirin? Inilah yang namanya berkah. Dari mana? Fabasaka Rasulullah. Barang saya ngaji hadis ini, saya ingat zaman saya kecil. Pantes aku didoni Mbah Nur di sana. Saya ingat, iya. Jadi sampean semua yang hadir hol Mbah Masruri, mumpung ke Subhan belum kondur, minta diludahi satu-satu.